Apalagi seorang murid wajib kiranya an yajtahida fi hifdzi qalbi, berusaha sekuat tenaga dalam menjaga hatinya. Awas, ini dalam menjaga hati. Kita sedang belajar ilmu tasawuf, dan tasawuf itu fokusnya kepada membenahi hati, bukan jasad, bukan fisik. Kita Allah anugerahi jasad, juga Allah anugerahi hati. Sebagaimana jasad itu ada sehat dan sakitnya, maka hati juga sama, ada sehat dan sakitnya. Cuman kalau untuk hati istilahnya selamat dan sakit, itu bukan sehat dan sakit, biasanya begitu. Kalau untuk jasad ada sehat dan ada sakitnya. Nah, sebagaimana kita punya kewajiban untuk menjaga kesehatan jasad kita, maka ternyata kita juga punya kewajiban untuk menjaga kesehatan atau keselamatan hati kita. Tentu dari penyakit-penyakitnya. Penyakit-penyakit itu apa? Nah, penyakit-penyakitnya itu banyak sekali. Ini akan disebutkan Imam Haddad di antaranya. Yang pertama, was-was. Jadi penyakit-penyakit hati itu di antaranya was-was. Dan kita wajib menjaga hati kita dari terkena namanya was-was. Was-was itu, kalau contoh yang gampang dalam hal sholat contohnya, kemudian kita waktu sholat terus kemudian was-was itu selalu keadaannya itu selalu mang-mang apa gimana, bimbang, sah tidak, ini was-was. Jadi tidak dalam keadaan tenang, dalam keadaan bimbang, ini was-was. Seperti orang yang gimana? Was-was itu sebagian mengartikan godaan. Gimana sih orang digoda? Orang digoda itu terkadang tertarik, terkadang tidak, antara tertarik tidak, tertarik tidak. Nah, was-was itu begitu. Orang terkena godaan, orang yang selalu bimbang. Ini kalau hati bimbang bahaya sekali. Dan godaan ini bisa datang dari syaitan. Was-was itu ditumpangi oleh syaitan. Nah, ini juga harus kita bersihkan, ini yang namanya was-was ini. Jangan sampai kena namanya was-was. Buang itu was-was itu. Di antara was-wasnya hati apa sih? Kalau was-wasnya ketika sholat, kan kita mikirnya sah atau tidak sah. Jangan-jangan wudhu saya nggak benar, jangan-jangan wudhu saya nggak sah. Sehingga nanti sepanjang sholat begitu saja. Yang mikir begitu nanti sholatnya bisa nggak sah beneran. Karena bukan sholatnya untuk Allah, malah dia mikirkan untuk sah atau tidak sah, terus di situ saja. Dan hatinya berkutat seputar situ saja. Ini bahaya. Tapi kalau was-wasnya hati yang memang sifatnya dengan atau kaitannya dengan ilmu tasawuf, diantaranya begini: apa yang sudah Allah janjikan pasti akan terjadi. Apa yang Allah janjikan pasti akan terjadi. Lihat, apa yang sudah Allah jamin pasti terlaksana, terrealisasi. Ini pasti. Apa sih yang Allah jamin diantaranya? Misalkan yang pasti, bahkan hampir setiap kita meyakininya. Yang pertama, setiap manusia pasti mati. Jaminan Allah, yang hidup pasti mati. Baik, maka ingat, jangan sampai kita ini kena was-was, seakan-akan contohnya was-wasnya, kita nggak bakal mati. Ini juga bahaya ini. Walaupun enggak lah, normalnya manusia, jangankan muslim, non muslim pun yakin akan mati. Bab ini sedikit. Yang kedua, kita semua yakin bahwa rezeki itu ditakar, diatur, dijatah oleh Allah. Tapi pertanyaannya, hati itu masih bisa was-was ke dalam bab ini? Ada. Gelisah sering ada, kemudian bimbang sering ada,
kemudian resah, ketakutan sering ada. Sebabnya apa? Gara-gara rezeki. Kita digoda sedemikian rupa oleh namanya syaitan dengan perantara was-wasnya ini, agar kita itu melupakan janji dan jaminan Allah. Kalau sudah lupa ini, maka yang haram akan diambil. Hati-hati. Kalau yang yakin bahwa semuanya dijanjikan oleh Allah, dijamin oleh Allah, semuanya jatah, kita nggak akan berani ngambil yang haram. Tapi yang lupa ini, seakan-akan kalau kita nggak berbuat haram, maka kita nggak dapat rezeki, itu yang bahaya. Berarti kena namanya was-was. Hati-hati itu. Padahal antara, kata Imam Ali karamallahu wajh, antara halal dengan haram itu hijabnya tipis sekali. Hanya kesabaran saja, itu penghalang antara halal dengan haram. Beliau berkata begini, ada cerita dulu. Ceritanya gimana? Beliau Imam Ali ini pernah mau melakukan sholat, tapi beliau punya kendaraan tunggangan onta. Ontanya ada tali kekangnya. Kemudian beliau titipkan ke salah satu pemuda, tolong jaga onta ini, saya mau sholat. Beliau Imam Ali kepikiran, itu anak baik amat ya, mau menjaga onta saya nantilah kalau selesai sholat saya mau kasih hadiahnya, tapi apa ya kira-kira? Oh, yang bagus itu hadiahnya tali kekangnya, itu bagus sekali, zaman itu berharga. Kalau ada orang ngomong kali kekang onta, apa nilainya? Terkadang sesuatu yang kita bayangkan remeh, tapi bagi sebagian orang, apalagi di waktu tertentu, dengan kebudayaan tertentu, di masa tertentu, itu berharga sekali. Burung saja, bagi sebagian orang, apa nilainya? Orang yang tujuannya kuliner, ngelihat burung kecil, dagingnya nggak seberapa, kan begitu. Suruh beli 100.000 pun juga mungkin nggak mau, 50.000 juga mungkin nggak mau. Kenapa? Masih gede, ayam. Tapi yang tujuannya berbeda, 100 juta, 200 juta, 300 juta, dibeli sama dia. Tali kekang, pada intinya balik lagi, tali kekang itu istimewa, bagus sekali. Sayyidina Ali berniat, nanti kalau selesai sholat akan saya berikan itu tali kekang kepada pemuda yang jaga tadi itu. Pas selesai sholat dilihat, pemudanya nggak ada, ontanya masih ada, tali kekangnya juga ikut tidak ada. Tuh bayangkan. Coba ambil pelajaran. Pemuda tadi ngambil tali kekang dengan cara tidak benar, berarti dia mencuri dong, haram dong. Coba kalau dia sabar sedikit saja, Mas Yanto, sedikit saja sabar, dia akan dapat tali kekang itu dengan cara yang halal. Kalau punya keyakinan bahwa Allah yang jamin, yang menjadi jatah kita pasti akan sampai kepada kita, yang belum menjadi jatah kita tidak mungkin sampai kepada kita, tenang. Tapi was-was itu selalu ada. Sehingga sebagai karyawan korupsi, waktulah. Sebagai karyawan berpikir ini itu, sebagai bos bagaimana, dan seterusnya. Menganggap bahwa kalau kerjanya semakin keras, semakin kerja keras, maka semakin banyak rezekinya. Awas, hati-hati. Apa benar begitu faktanya? Kalau iya, tukang dong paling kaya, kan gitu ya Pak Guru ya. Kalau ternyata semakin pintar, katanya belajar semakin pintar, nanti semakin banyak rezekinya. Kalau iya begitu, itu profesor yang paling kaya. Enggak begitu. Ini diantaranya. Apa yang sudah Allah janjikan, yang sudah Allah jamin, pasti nyata, terrealisasi, pasti terbukti. Tapi hati-hati, ada penyakit dalam hati kita, namanya apa? Was-was. Maka hati kita ini perlu dibersihkan dari yang namanya was-was. Sehingga ada yang mengatakan, katanya manusia itu yakin dengan 3 hal. Yang pertama mati, yang kedua jodoh di tangan Tuhan, kan gitu kata orangnya. Masya Allah. Bahkan non muslim pun yakin dengan ini. 2 hal yang diyakini orang muslim sama dengan kita, mati dan jodoh. Tapi rezeki kita dibuat tenang oleh Allah, sudah dijamin rezekinya, diberikan jatah. Kalau bukan jatahnya tidak akan sampai kepada kita. Yang yakin ini tidak akan ngambil yang haram. Kenapa? Sia-sia. Karena tetap saja yang diambil ya jatahnya dia. Cuman yang beda kan gitu, kita mau ambil dengan cara yang halal, yang benar, atau cara yang salah.
Jangan dikira kalau diambil dengan cara yang salah nambah rezeki. Enggak sama sekali. Enggak. Ngambil dengan cara yang halal yang didapat ya jatahnya, ngambil dengan cara yang haram yang didapat ya jatahnya. Kalau belum jatahnya, nggak akan pernah jadi milik kita sampai pada itu, nggak akan. Ini keyakinan alasannya. Kita akan meninggal, rezeki kita sudah dijatah oleh Allah. Lihat, ini diantara contoh saja yang harus kita yakini dan sudah kita yakini memang. Tapi hati-hati, was-was selalu silih datang silih berganti. Allah. Di antara was-was hati-hati bahwa yang taat sama Allah itu, yang selalu ingat sama Allah, maka akan Allah berikan kehidupan yang tenang. Tapi yang berpaling dari Allah, maka akan Allah berikan kehidupan yang susah. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka sesungguhnya dia akan diberikan kehidupan yang susah payah. Walaupun katanya kaya, hatinya gelisah. Walaupun katanya jabatannya tinggi, pikirannya selalu pusing. Walaupun katanya Masya Allah popularitasnya luar biasa, tinggi, naik daun lah, mungkin naik ranting dan seterusnya, yang jelas pada akhirnya tetap akan pusing. Padahal bahagia adanya di hati, dan ketenangan itu salah satu ciri kebahagiaan. Ya buat apa? Ada bisikannya, oh sudah nggak usah taat sama Allah, nanti juga bahagia, nggak akan ketemu dia. Ini was-was. Pokoknya ada orang stres minum minuman keras, itu karena kalah oleh hawa nafsunya. Di sisi lain lemah iman dan keyakinannya, keyakinan bahwa sesungguhnya yang memberikan solusi dari permasalahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya mintanya sama siapa? Sama Allah dong. Satu-satunya yang bisa memberikan solusi adalah Allah. Makanya bagian Nabi itu dalam sebuah hadis dikatakan, kalau mendapati permasalahan yang sulit, idza hazabahul amr, beliau langsung ngadepnya Gusti Allah, sholat. Baginda Nabi. Nah ini keyakinan kita ini. Hati-hati, was-was itu datang. Was-was selalu membisiki apa? Setan itu membisiki dengan was-wasnya apa? Ambil saja jalan pintas, jalan setan yang haram, tinggalkan jalan yang halal, jalan yang benar. Padahal yakinilah, sudahlah, ketenangan, kebahagiaan itu hanya ada dalam nurut, patuh sama Allah sama Rasulullah. Urusan ketenangan, rizki sudah dijatah sama Allah. Nah, cuman ya itu tadi, kita ini punya hati, dan hati kita itu potensial untuk diganggu oleh setan melalui pintu namanya was-was. Masya Allah, was-was ini luar biasa. Kalau masuk dalam sholatnya bisa nggak sah. Masuk dalam bab rizki misalkan kita jadi gelisah, lihat itu was-was. Kemudian masuk dalam bab keyakinan terhadap kita taat, keyakinan tentang kita taat berarti senang bahagia, kita maksiat berarti susah. Kalau masuk bab ini terkena was-was, maka yang ada kita sengsara. Jadi was-was ini memang bahaya sekali. Bahayanya luar biasa. Apa ya, kalau di kitanya mungkin provokator iya gitu, fitnah juga iya, yang suka ngadu domba, ini was-was. Ini kita sudah tenang-tenang, enak-enak hati, yakin, adem, tiba-tiba diganggu, dibuat bimbang, kalau sudah begitu yang ada adalah gelisah, resah, pusing dan seterusnya. Apapun yang kita miliki, percaya ini terlalu ada ini. Makanya kewajiban kita selalu hendaknya menjaga hati dari yang namanya was-was. Yang kedua, afat itu penyakit-penyakit hati, nanti akan dibahas. Afat itu penyakit-penyakit hati. Ini penyakit-penyakit hati.